Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ilil malaikati rasuli ajmi hatim musna wa sulasa wa ruba. Yajidu fi khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tak lupa marilah selalu kita ingatkan untuk selalu meningkatkan syukur. Kita sampaikan syukur kita, puji-pujian kita yang banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah nikmat, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga pada kali ini kita masih bisa diberi kemampuan untuk melakukan perintah-perintah Allah, yaitu salah satunya adalah menuntut ilmu. Tak lupa sholawat dan salam semoga ditetapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah itu sebagai niatan kita mengawali suatu tindakan diawali dengan baca basmalah. Insya Allah dengan bacaan basmalah yang kita lakukan akan menjadi berkah dan akan menjadi amal pahala yang nantinya bisa menolong kita di yaumul qiyamah. Amin. Untuk kali ini kita lanjutkan memahami surat Yasin. Kita kemarin sampai ayat 19. Sekarang kita lanjutkan ayat 20 dan seterusnya, nanti saya beberapa ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yang artinya, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dan dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini berkaitan dengan ayat yang kemarin, bahwa setiap ada utusan datang ke suatu kaum. Nah, waktu itu kan diceritakan di yang kemarin tuh di ayat sebelumnya, kaum itu selalu dizalimin dan selalu dianiaya, bahkan sampai ada yang dibunuh. Nah, kemudian Allah mengutus ada seorang datang, orang lain datang. Disebutkan datang dari ujung kota. Maksudnya itu dia itu orangnya nggak terhitung. Maksudnya orang ini datang dari ujung kota itu berarti orang itu tidak termasuk orang yang dipedulikan orang. Ganti gampangannya orang yang biasa, itu gampangannya orang yang biasa. Orang yang biasa, tapi orang ini sangat paham akan arti tentang ketuhanan, arti tentang kerasulan, ya. Dan itu gambarkan seperti itu. Nah, itu kalau untuk diambil zaman sekarang ini, gampangannya ada seorang ustadz yang memberikan peringatan kepada suatu jamaah. Kemudian ada orang lain datang. Orang lain yang datang itu memberikan informasi, hei saudara-saudaraku, ikutilah si pembawa berita, pembawa
peringatan. Ikutilah mereka karena memang mereka itu adalah orang yang membawa kebenaran. Nah, kalau zaman Rasul, jadi datanglah dari suatu ujung kota orang-orang, mungkin kalau ini diambil dari asbabul nuzulnya, itu orang yang waktu itu sebelum orang masuk Islam, tapi orang yang misalnya agama Yahudi atau agama Nasoro atau agama apa, tapi dia sudah paham akan kerasulan. Dia datang mengingatkan, hei saudara-saudaraku, ikutilah Nabi Muhammad ini, maksudnya begitu. Ikutilah, mereka adalah seorang yang benar-benar membawa utusan, membawa berita dari Tuhanmu dan benar. Dan beliau itu adalah orang yang tidak menerima imbalan dari apa yang ia katakan. Jadi di sini mengingatkan kepada, kalau kita sekarang kembali kepada kita, makanya ikutilah orang-orang yang membawa peringatan, ikutilah orang-orang yang benar-benar menyampaikan ilmu itu secara ikhlas. Jangan hanya mencari tenarnya saja, tapi ikhlas terus benar-benar menjalankan dengan sebaik-baiknya agama. Tidak semata-mata mereka itu cari untung, tidak semata-mata mereka cari upah. Jadi kalau gampangnya, kalau ada ustadz kok sudah menargetkan kalau ngaji ke saya segini, supaya gini, kan dulu saya ngaji bayarnya mahal, ngajinya ke sono-sono biayanya mahal. Nah, itu berarti mencari kehidupan itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Carilah seorang yang tidak mencari imbalan, maksudnya imbalannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada seorang istilah, kalau di YouTube itu kan ada, ya memang kalau ngajinya itu nggak bayar, kalau ngundang saya nggak bayar, tapi maksud sih kalau nggak bayar itu berarti ya kebangetan, nggak panik, ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya sinyalemen seperti itu, kalau melihat ayat ini jangan sampai seorang pembawa agama itu istilahnya memberi gambaran targetkan, atau bahkan kadang-kadang nyindir, nah kalau pulang dari sini pasti nanti amplopnya banyak, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya nggak boleh itu, ya. Kalau membawa, memang benar-benar dia itu membawa risalah. Jadi ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu justru, kalau gampangnya sekarang yang menyampaikan ilmu itu ya ikhlas, benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi dan apa yang dibawakan oleh Rasul. Karena zaman Nabi itu juga nggak menerima upah. Kalau kita ingat Utsman bin Affan, itu sahabat Nabi, itu orang paling kaya, tapi hartanya disumbangkan untuk Nabi dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyiarkan agama. Tapi coba sekarang orang kaya, ya ada yang seperti itu, tapi rata-rata sekarang kan orang yang menyampaikan ilmu itu, ya sekarang kita renungin aja, kalau nggak diamplopin, nggak diiniin, ya memang diam di situ, tapi sampai ke rumah gerutu. Besok kalau diundang lagi nggak mau. Atau apalagi ada yang ngitung amplopnya nanti kira-kira gedean mana, ya dia yang datangin. Nah itu tidak menyampaikan petunjuk, ya, tidak menyampaikan risalah. Nah ini adalah mengingatkan kepada kita, termasuk kayak dalam hal ini kita berbuat baik, berbuat apapun, atau termasuk kita sedekah, atau kita termasuk zakat, atau kita termasuk infak, atau kita termasuk memberikan sumbangan, jangan diungkit-ungkit, jangan saya ngasih ini tapi nanti kamu ngasih saya ini ya. Jadi seperti itu. Bahkan kadang-kadang ini kalau melihat ayat ini, termasuk misalnya Bapak nyumbang ke masjid, terus amalnya untuk si ini, itu berarti kan masih minta seperti itu. Ya masih dipinta. Seharusnya ya memang boleh-boleh saja, itu bukan yang tidak baik, boleh-boleh saja, tapi nggak usah digituin. Kita cukup kita sendiri, kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyumbang masjid.
Udah niat kita saja, semoga amalnya untuk orang tua saya. Itu sebenarnya cukup begitu, udah sampai, nggak usah umumin. Minta di doain ya boleh saja, tapi istilahnya kalau seperti itu kan masih minta imbalan gitu. Imbalan itu sama-sama minta imbalan kan kita. Ada ria sedikit lah. Ngulin banyak batang. Ya walaupun nggak ada istilah riaknya, tapi ya kalau ada riak ya apalagi ada riaknya ya. Tapi itu termasuk minta imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya doa. Doain terus kasih doain duit. biar itu kan imbalan itu. Kalau dikasarin nanti nguliin doa kan gitu. Nah, ini mengingatkan kepada kita. Jadi lakukan suatu tindakan itu dengan cara ikhlas, jangan minta imbalan. Berikutnya, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang Allah telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi seharusnya orang pendakwah, orang penyampai itu ya hanya mengajak kepada Allah, pada menyembah Allah dan menyadarkan bahwa kita semua itu hanya kembali kepada Allah. Jadi bukan dari itu kita mengajak di tendensinya kan, kalau istilahnya itu sebagai sumber kehidupan dunia ya. Jadi bercita-cita pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai biar kaya. Jadi pengennya itu biar kaya, biar terkenal. Kalau terkenal nanti kan banyak yang manggil, setelah banyak yang manggil kan banyak jobnya. Nah itu kalau melihat ayat ini sebenarnya jangan begitu. Walaupun begitu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi jangan. Jadi menyampaikan agama atau kita memberikan sedikit pengetahuan kepada orang lain, misalnya kita kepada saudara atau pada siapa, jangan pengen imbalannya, tapi kita sampaikan dengan ikhlas biar orang ini benar-benar menyembah Allah yang telah menciptakannya. Kita itu menyembah Allah karena kita merasa diciptakan oleh Allah. Di sini kan dikatakan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah, tidak ada alasan karena Allah telah menciptakanku. Nah sekarang kita menyembah Allah itu masih punya alasan kok enggak? Kalau kita menyembah Allah masih punya alasan, berarti kita tuh termasuk golongan orang yang menyembah Allah itu kurang ikhlas. Jadi kita menyembah Allah tuh enggak usah didalilin, enggak usah dialasin apa-apa. Karena kita sadar kita itu diciptakan oleh Allah. Dan kita akan kembali kepadanya semuanya. Kita udah sadar begitu seharusnya. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang kalau aku nyembah Allah nanti untungnya apa? Kalau aku, gambarnya contohnya apa? Kalau aku sholat terus bisa kaya apa enggak? Kalau aku seneng dzikir, usahaku sukses atau tidak? Kalau aku ngamalkan sholawat, usahaku sukses atau tidak? Nah, itu seperti itu. Tapi apakah itu enggak boleh? Boleh. Itu bukan larangan. Ya bukan larangan. Kita melakukan ibadah dengan harapan kepingin mendapatkan imbalan itu boleh-boleh saja. Itu juga tidak haram. Tapi lebih baiknya kita melakukan itu dengan ikhlas, mengharap hanya ridho dari Allah. Memang nanti nggak mungkin Allah untuk bapak sholat, bapak dzikir terus Allah jatuhkan emas di depan bapak, perak di depan bapak, duit di depan bapak. Ya nggak mungkin, pasti ada perantara. Ya salah satu contohnya misalnya seorang mubalek ceramah boleh menerima apa? Imbalan boleh, tapi hatinya itu jangan berharap saya harus diimbali, jangan. Sampaikan dengan ikhlas. Nah setelah itu kalau misalnya nggak dikasih jangan gerutu, jangan ngeluh. Iya aku udah nggak dapat apa-apa nih, jangan. Karena tujuannya bukan menerima upah tadi, kita menyampaikan suatu perintah Allah, mengajak kepada menyembah Allah. Ini intinya. Kemudian ayat berikutnya, a'attakhidhu min dunihi alihatan ijuridini rahmanu biduri latughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku,
pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak akan dapat menyelamatkanku. Maksudnya apa ayat ini? Saya ulangin biar lebih paham. Mengapa aku menyembah Tuhan selain Allah? Sedangkan yang aku sembah selain Allah itu, kalau Allah yang maha pengasih, ngasih ujian, ngasih bencana, orang yang aku agulkan, orang yang aku sembah selain Allah tadi nggak bisa menolongku, nggak bisa membebaskanku dari bencana itu. Nah sekarang kan ada orang yang menyembah Allah, setelah menyembah Allah ada ujian. Ujiannya ya ada yang sakit, ada yang ujiannya ya macam-macam lah, ujian kekurangan, ujian tidak tentraman. Akhirnya apa? Dia mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Caranya apa? Minta pertolongan dengan cara-cara bukan karena Allah. Itu kan sama saja menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan sampai seperti itu. Padahal mereka itu tidak bisa menolong kita. Tidak bisa menolong kita, pada hakikatnya nggak bisa menolong kita. Yang bisa menolong hanya Allah. Nah, kalau ayat ini itu lebih dalam kejelasan ini, kalau kita baca asbabul nuzulnya itu sebenarnya ini memberikan cerita zaman Nabi Muhammad lahir. Itu kan di sana itu orang suku Quraisy itu sudah pada menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Yang ya ada namanya Manat, ada namanya apa itulah yang disembah-sembah itu. Mata ujian. Itu disembah-sembah oleh orang Quraisy. Dan disembah-sembah, habis disembah dimakan. Nah, terus kalau ada bencana kan itu sembahan-sembahan itu nggak bisa nolong. Nah, kalau zaman sekarang misalnya Bapak, ini udah nggak ada itu. Masih ada, tapi bukan menyembah seperti itu. Nah, kalau sekarang istilahnya mengagulkan akik, mengagulkan keris, mengagulkan jimat, mengagulkan pegangan. Wah ini bisa gini-gini. Padahal dia kalau Allah sedang ngasih kamu sakit, sedangkan dia itu nggak bisa nolong kamu. Contohnya nih, saya nggak usah ke jauh-jauh. Dulu almarhum bapak saya itu kerisnya 3, tumbaknya 1, akiknya banyak. Dan itu alasan yang keris ini bisa untuk menyebabkan di sawah itu menjadi panennya lebih baik. Yang ini untuk penglaris, yang ini untuk menjaga kesehatan. Nah setelah itu bapak saya sakit. Saya tanyain, bisa nggak ini untuk menolong bapak? Yo ra ono, ya nggak ada. Mosok keris bisa nyembuhin. Nah itu. Katanya tadi menjaga keselamatan. Kata ini menolong. Oh ya tapi yo nggak begitu caranya gitu. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang kita agulkan, kita anggap lebih, sebenarnya nggak bisa menolong. Yang bisa menolong itu hanya Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu masih nggak sadar kalau Allah itu menolong. Karena nggak ada gelundung terus dikasih. Tapi kalau saya Pak udah merasakan banyak. Karena apa? Kita sebenarnya Allah itu menolong itu kuncinya di doa kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan dan kita merasakan hasil doa itu. Itu berarti Allah menolong kita. Dan sebenarnya pertolongan Allah itu sangat banyak kepada kita. Hanya kadang-kadang kita tidak memperhatikan pertolongan Allah itu kayak apa. Kita nggak perhatikan itu. Maka banyaklah bersyukur, banyaklah bersolawat, banyaklah bertasbih biar kita tahu Allah itu nolong kepada kita seperti apa. Nah ini ayat ini intinya adalah memperkuatkan kita, mengingatkan kita agar jangan menyembah Tuhan selain Allah. Kita hanya menyembah Allah dan minta pertolongan kepada Allah karena kita dihidupkan dan dimatikan dan nanti akan kembali kepadanya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Termasuk bapak-bapak sakit. Sakit itu hakikatnya yang menolong Allah walaupun itu lewatnya dokter, walaupun itu lewatnya istilahnya dukun lah atau paranormal lah istilahnya. Tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Mereka tidak sadar itu. Ya,
Jadi sebenarnya Allah yang memberikan kesembuhan dan yang memberikan pertolongan. Nah, itu situlah. Kan kalau itu mah ikhtiar Pak, soalnya ya usaha. Nah, kalau usaha itu memang harus, tapi dalam hal jangan mengkultuskan yang kita mintai tolong tadi, jangan sampai, karena itu akan menyebabkan kita termasuk golongan orang yang nanti takutnya bisa mengunggulkan kekuatan mereka daripada kekuatan Allah. Itu enggak bagus. Jadi sampai saya sampaikan sampai 25 ya. Ini idza lafi dhalalim mubin. Sungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Jika kita sampai mempersekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah, benar-benar Pak, hidup kita itu sudah tersesat Pak. Kesesatan nyata itu Pak. Jadi kalau kita sampai mengagungkan selain Allah, menyembah selain Allah, itu kita benar-benar sudah dalam kesesatan. Kita dalam hidup itu udah jalan salah. Walaupun mungkin dunianya cukup, hartanya banyak, mungkin nggak pernah sakit, nggak pernah terasa susah, tapi kalau tidak menyembah Allah, itu sudah jalan itu salah, sesat jalan itu. Jadi itu intinya. Jadi hanya menyembah Allah lah kalau kita tidak pengen tersesat. Karena hakikatnya kehidupan itu nanti setelah kematian. Kalau di dunia ini adalah jalan untuk mencari kehidupan yang abadi. Di dunia ini anak cari istilahnya anak jalan Pak. Jalan untuk mencari, kepingin mendapatkan kehidupan abadi yang mulia, yang bahagia, atau kepingin mendapatkan kehidupan yang abadi dalam kesengsaraan. Itu nanti yang sengsara ya abadi Pak. Yang bahagia juga abadi. Kalau setelah di akhirat itu. Dan semuanya akan mengalami semuanya itu. Terakhir, ini amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Nah, di sini. Jadi ada sebagian orang di sini, sebagian orang yang sudah merasa beriman. Tapi keimanannya kepingin diakui orang gitu loh gampangannya. Aku ki udah beriman sama. Mau dengerin aku ki beriman, ngapain kamu sih ngingetin saya gitu loh gampangannya. Aku sudah nyembah Tuhanmu. Ngapain sih kamu sih? Jadi kapan? Dengerin aku ki udah beriman. Nah, itu seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada kan? Zaman sekarang ada kan? Lu tuh war saya tuh gambarnya sekarang orang diarahkan ke dalam kebaikan, kadang-kadang mah dia lebih pintar ceritanya, diajarin agama lebih pintar cerita agamanya, tapi memang pintar cerita pengen didengerin, banyak ngerjainnya kagak gitu loh gitu. Nah, tapi di sini maksudnya juga apa, dalam ayat ini maksudnya juga kita benar-benar menyatakan diri kita beriman dengan keimanan yang orang-orang telah beriman itu dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya kepingin didengerin keimanan kita. Contohnya kita sholat jamaah biar dilihat orang, oh aku rajin ke masjid. Orang sholat biar kelihatan, wah kalau sholat, nah, wah itu kan orang itu berarti orang yang soleh. Itu ada orang yang kepingin dipuji seperti itu, diakui keimanannya oleh orang. Tapi jangan seperti itu. Kita mencarilah pengakuan keimanan kita diakui oleh Allah, itu yang baik. Jangan diakui oleh orang. Nah, itu aja. Sampai ayat 25 ini saya kilas balik. Intinya dalam ayat dari 20 sampai 25 itu kita diingatkan agar kita itu benar-benar menyembah Allah dan mengikuti orang-orang yang memberikan pengetahuan tentang agama ini. Jangan kita ikuti yang orang-orang hanya sebatas mencari upah, tapi ikutilah orang-orang yang benar menyembah Allah dan ikhlas dalam menyampaikan risalah. Dan kita menyadari bahwa semua ini kita dihidupkan, dimatikan oleh Allah dan akan kembali kepada
padanya. Maka jangan menyembah Tuhan selain Allah. setelah kita menyembah Tuhan selain Allah, jangan pengen diakui oleh manusia. Kita beriman itu jangan biar dinilai oleh manusia maksudnya, tapi berharaplah agar yang menilai itu Allah. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kepahaman dari surat Yasin ayat 20 sampai 25. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum kita tutup. Ada? Silahkan. Ya, Pak Lim kali ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, ya gitu saja yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah dan selalu memperbaiki diri dalam kehidupan ini untuk mencari keselamatan dunia akhirat. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.